Prof bisa jelaskan nggak sih peran utama Danantara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia saat ini? Nah, kalau dikelola dengan baik, dia bisa meleverage BUMN dan meleverage nilai aset yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian nasional. Sejauh mana sih potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun mendatang jikalau misalnya yang tadi sudah disampaikan terkait dengan manfaat BSI jika diakuisisi oleh Danantara ini? Tentu kita berharap ketika BSI masuk ya ke dalam tadi ya di bawah kendali langsung Danantara, dia bukan hanya digunakan untuk meleverage untuk valuasi nilai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Ayu Anugrah Lestari. Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang etis dan berkelanjutan, ekonomi syariah kian menunjukkan relevansinya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam peran Danantara serta bagaimana langkah-langkah strategisnya turut membuka arah baru bagi masa depan ekonomi syariah Indonesia bersama pakar ekonomi IPB University yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yaitu Profesor Dr. Irfan Syauqi Baik. Halo Prof, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Prof, sekarang kan Danantara nih udah mulai lagi dicanangkan untuk mengakuisisi BSI katanya gitu kan bahasanya. Nah, Prof bisa jelaskan nggak sih peran utama Danantara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia saat ini? Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi Danantara ini kan sebenarnya merupakan badan pengelola investasi ya. Badan pengelola investasi Indonesia yang ini menjadi bagian dari programnya Presiden Prabowo, di mana semua BUMN ini kan dikonsolidasikan di dalam satu super holding Danantara ini, dan tentu di situ ada pro kontra tentu saja ya, karena betul. Di satu sisi kalau dikelola dengan baik dia bisa meleverage BUMN dan meleverage nilai aset yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian nasional. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya, tidak dikelola dengan amanah, dia bisa juga menciptakan potensi resiko sistemik yang bisa merusak dan membuat perekonomian kita menjadi hancur. Nah, jadi memang ada dua hal ini. Tentu kita berharap bahwa Danantara ini, keberadaan lembaga ini bisa sesuai dengan harapan awal dari Pak Presiden untuk bagaimana ini bisa memberikan impact yang positif ya, dan kemudian bisa berperan secara strategis sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Harapannya ekonomi kita bisa tumbuh dan target 8% itu bisa dicapai. Nah, tentu harapan ini juga kita sebagai praktisi ya dari sisi ekonomi syariah ini juga kita berharap bahwa ini juga memberikan dampak kepada penguatan ekonomi syariah. Ya, memang di langkah pertama kemarin kan ada satu proposal ya, usulan untuk bagaimana kemudian Danantara mengakuisisi BSI yang tadinya anaknya Bank Mandiri ya, kemudian menjadi berada di bawah langsung Danantara sehingga posisinya sejajar. Ya, tentu kita berharap bahwa ini bukan hanya sekedar proses akuisisi saja, tapi juga harus memiliki dampak kepada penguatan keuangan syariah itu sendiri. Dan penguatan-penguatan itu tentu banyak ya, kita harapkan mulai dari sisi penguatan permodalannya ya, supaya permodalan Bank BSI-nya semakin kuat, kemudian juga jangan sampai layanannya berkurang, karena kan bagaimanapun layanan teknologi, digitalisasi itu kan mengikuti standar mandiri yang baik ya. Tentu harapannya ketika beralih ke Danantara tidak terjadi disrupsi yang bisa merugikan masyarakat. Nah, tentu harapannya yang lain adalah kalau bisa Danantara juga fokus pada pengembangan industri-industri strategis yang mungkin sekarang belum tergarap dengan baik ya. Contohnya misalnya adalah bagaimana bisa menggarap industri halal. Industri halal ini kan banyak ya, industri pangan halal. Misalnya bisa nggak
BUMN pangan ya, Indonesia Food misalnya ya, itu kemudian juga bisa menstimulir pengembangan penguatan industri makanan halal ya. Bagaimana kita bisa penetrasi masuk ke pasar global. Nilai makanan halal itu 1,7 triliun dolar ya. Hampir 30.000 triliun rupiah. Tapi share kita ini baru 4%. Nah, bagaimana bisa naik 2 kali lipat? Nah, bisa nggak misalnya kita buat skema-skema yang menarik gitu ya, yang kemudian itu bisa mengundang investasi dan ekonomi syariah kita akan bergerak. Dan jangan lupa ekonomi syariah kita ini kan inklusif. Ya, inklusif itu artinya dia bukan hanya untuk orang Islam tapi semua agama gitu ya. Selama mereka setuju untuk mengembangkan industri halal ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi kita berharapnya ada ruang dan peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, dan tentu harapannya ini juga tercapture oleh Danantara. Jadi dalam skema investasi ya, di dalam skema-skema penguatan bisnis. Nah, itu ekonomi syariah itu bukan the last option tapi part of the main option. Jadi dari opsi utama gitu, sama seperti yang lain. Jadi dia dipertimbangkan sebagai sektor yang strategis karena real uangnya ada dan yang menarik tumbuhnya tinggi. Kalau perekonomian global sekarang tumbuhnya melambat 2-3%, ya beberapa proyeksi. Nah, kalau ekonomi syariah malah tumbuhnya 10-15%. Artinya apa? Di situ ada peluang-peluang gitu ya. Nggak usahlah kita bicara secara ideologis dulu, bicara cuannya aja dulu, ya kan? Tinggal nanti dipastikan bahwa ini sejalan dengan prinsip syariah. Itu akan sangat luar biasa begitu. Oh, berarti penguatan itu ya yang penting untuk menjadi standar yang kuat gitu, basic yang kuat untuk akhirnya bisa diakuisisi lah si BSI ini. Gitu. Ya, jadi BSI ini menurut saya satu langkah awal, karena kan kalau bicara ekonomi syariah ini, keuangan syariah ini kan bagian. Di keuangan syariah itu ada bank, ada non bank gitu ya. Nah, kebetulan yang kita punya institusi keuangan syariah milik negara yang paling besar hari ini adalah BSI. Itu jadi tentu kita berharap ketika BSI masuk ya ke dalam tadi ya, di bawah kendali langsung Danantara, dia bukan hanya digunakan untuk meleverage untuk valuasi nilai saja. Jadi dengan ada BSI masuk, ini valuasinya akan bertambah, sehingga dengan valuasi itu katakan bisa dihitung nanti berapa dana yang bisa kita dapat gitu ya dari pasar global gitu kan, yang itu nanti dipakai untuk program-program strategis ya, bukan hanya dijadikan sebagai underlying asset untuk penerbitan satu surat berharga gitu ya, bukan hanya itu gitu, tapi bagaimana itu bisa digerakkan ya, digerakkan untuk membawa manfaat yang lebih besar. Misalnya contoh gini, sekarang BSI punya cabang di luar negeri, dia punya di Dubai dan nanti buka di Jeddah misalnya begitu. Nah, harusnya peran dia itu harus optimal sebagai salah satu instrumen untuk memperluas halal trade, perdagangan halal dunia. Ya, jadi dia harus dimanfaatkan betul untuk misalnya sebagai jembatan ya, untuk bagaimana misalnya antara Indonesia dengan Timur Tengah hubungan dagangnya makin kuat, dan banyak proyek-proyek strategis yang bisa dikerjakan oleh Indonesia. Indonesia bisa jadi supplier daging halal misalnya, ya, menjadi supplier makanan buat jamaah haji. Kan haji, itu lumayan jamaah haji itu kan 127 kali makan sepanjang ibadah haji. Mereka 127 kali makan. Pertanyaannya, nasinya ya, lauk pauknya, buahnya itu dari mana? Kan rata-rata bukan dari Indonesia. Baru bumbu 470 ton dari Indonesia. Jadi kita bermain di bumbunya. Tapi kalau di beras, di pisangnya, di dagingnya, nah itu kan masih banyak dari negara lain. Nah, jadi maksud saya, nah bisa nggak BSI bisa ikut mendorong, membantu, memfasilitasi, mempertemukan kepentingan bisnis Indonesia dengan Saudi misalnya, dan juga bisa jadi alat untuk melindungi warga negara Indonesia, misalnya di lobi pemerintah Saudi. Bisa nggak TKI ya, buruh migran yang kerja di sana ya, itu gajinya lewat BSI. Tujuannya apa? Juga sebagai alat untuk memantau, monitor ya. Monitor. Betul. Ini majikannya
Bener menunaikan kewajibannya enggak, kan bisa dicek Iya. gitu ya. Menunaikan kewajibannya atau enggak, tepat waktu dibayarnya atau enggak, besarannya sama atau enggak, sesuai enggak, itu bisa dimonitor. Jadi bisa jadi alat untuk perlindungan tenaga kerja. Jadi spektrum dimensinya itu Iya, luas luas gitu. sekali, ya Jadi betul. bukan hanya soal bicara valuasi nilai, tapi juga bicara manfaat-manfaat ekonomi gitu ya, manfaat-manfaat bisnis ya, bagaimana misalnya ekosistem haji kita, nah, bisa kita banyak share yang kita bisa nikmati di situ ya, termasuk juga transaksi keuangan gitu kan. Nah jadi menurut saya ini hal yang menarik yang bisa dieksplor ya banyak, dan tentu harapannya sebagai super holding ini nanti Danantara bisa ikut mendorong, memfasilitasi itu gitu ya, dengan kekuatannya yang sangat besar. Kalau konsolidasi total aset bisa 14.000 triliun gitu kan, luar biasa gitu. Nah dengan kekuatan yang besar ini harusnya kita bisa menggerakkan lagi gitu ya ekonomi dan memanfaatkan ruang-ruang yang kita ada peluang sebenarnya di situ kalau kita mau serius. Gitu. Menurut Prof. Irfan nih, sejauh mana sih potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, jikalau misalnya yang tadi sudah disampaikan terkait dengan manfaat BSI jika diakuisisi oleh Ya. Danantara ini? Ini pertanyaan menarik ya. Secara regulasi sebenarnya sekarang kita sangat diuntungkan. Kita punya Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Di situ ekonomi syariah itu pilihan sangat penting. Semua komponen, sektor realnya, industri halal, kemudian keuangan syariah maupun keuangan sosial syariahnya, ZISWAF-nya. Nah kita diuntungkan berbeda dengan RPJP 2005-2025. Di undang-undang yang di tahun 2007 itu, saya lupa nomor 17 ya, tentang RPJP nasional itu nggak ada satupun kata syariah, ekonomi syariah itu nggak ada satupun. Kata bank syariah, kata zakat, kata halal, tidak ada sama sekali. Nah sehingga padahal itu jadi acuan di dalam penyusunan RPJMN yang menjadi program utama pemerintah per 5 tahun. Betul. Jadi selama 20 tahun ya, 4 periode kepemimpinan nasional ya, 2 presiden. Nah sebenarnya di RPJP-nya itu nggak ada. Tapi kenapa bisa tumbuh? Karena kita perjuangan bottom up dan kemudian juga kepentingan di level pengambilan kebijakan yang menyadari bahwa ternyata ekonomi syariah penting. Makanya ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang pengolahan zakat, begitu yang lahir di era Pak SBY pada saat itu ya. Nah kemudian lahir juga undang-undang halal dan sebagainya, keuangan haji dan sebagainya. Nah, dengan tanpa ada kata syariah saja kita bisa tumbuh, maka dengan adanya kata syariah yang banyak itu di RPJP nasional, nah itu akan luar biasa. Kan nanti turunannya RPJMN, ya, dan program Astacitanya Presiden juga kan clear ya mengakomodasi itu. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi regulasi ini penting. Tinggal dari sisi regulasi ini ada satu aja yang mungkin perlu untuk kita dorong, yaitu kalau di zaman Jokowi itu ada KNKS yang sekarang masih ada gitu ya. Tetapi tentu dengan kondisi yang sangat mensupport ini ya, undang-undangnya ada, Astacitanya oke, Perpres tentang RPJMN juga ada. Ya, di RPJMD juga ini masuk menjadi indikator pembangunan, maka kita perlu meleverage institusi KNKS ini. Nah kalau bisa idealnya dia menjadi satu badan ekonomi syariah yang nanti salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa antara RPJP nasional, RPJMN 2025-2029 sampai kepada program eksekusi di lapangan baik oleh pemerintah pusat, kementerian ya maupun juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota itu inline, semua berjalan ya, bahwa ekonomi syariah ini masuk menjadi bagian gitu penting dari arah kebijakan pembangunan yang ada. Nah sehingga ini harus dimanfaatkan betul, makanya ya kami berharap Pak Presiden bisa mendorong ini ya dengan tugas-tugas yang menurut saya akan sangat baik ya kalau ketika
institusinya itu ada penanggung jawabnya lah kira-kira begitu. Di pemerintahan tetap harus ada penanggung jawab. Dan termasuk nanti bagaimana dia bisa memperkuat hal-hal yang perlu penguatan. Misalnya diplomasi perdagangan halal. Kan mungkin kalau ada badan yang tanggung jawab kan dia bisa koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Luar Negeri, bahwa ketika bicara diplomasi dagang, jangan lupa loh diplomasi dagang halal. Itu penting karena jelas permintaannya secara global luar biasa gitu ya. Nah sehingga dan itu akan terus berkembang 10-15% tadi setiap tahun. Nah jadi ini yang perlu untuk kita dorong. Di sisi lain problem kita adalah di level masyarakatnya perlu literasi. Iya itu dia. Nah makanya podcast begini bagus ya sebagai bagian dari literasi. Nah selain literasi juga inklusi. Jadi gimana literasi itu kaitan kan dengan pengetahuan, pemahaman, awareness ya. Nah sementara inklusi ini kan kaitannya dengan akses. Nah, sekarang ini masih ada gap antara literasi dengan inklusi. Jadi literasinya tinggi, orang mulai paham, tapi paham aksesnya tidak menjadikan otomatis dia ikut begitu terlibat. Misalnya dia ngerti apa itu bank syariah ya, tapi belum semuanya langsung buka rekening misalnya. Buka rekening ini kan bisa juga karena faktor akses ya. Mungkin perlu penguatan dari sisi digitalisasi, teknologi misalnya begitu ya. Dari kemudahan akses, kemudian simplicity proses. Kan proses juga kalau terlalu ngejelimet kadang-kadang orang juga udah akhirnya orang nyerah gitu kan. Aduh ribet banget harus ini harus itu misalnya. Nah sehingga ini menjadi satu challenge buat institusi ekonomi dan keuangan syariah untuk bagaimana dia bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau dia relevan, masyarakat akan memilih sesuatu yang relevan buat dia. Kalau nggak relevan ngapain, gitu ya? Kalau ini susah itu susah, ya ngapain juga saya pakai Anda gitu kan? Nah sehingga disitulah perlu perjuangan-perjuangan yang luar biasa ya supaya secara inklusi ya kita bisa memperbesar akses ya kepada masyarakat. Nah harapan kita ya dengan BSI nanti diakuisisi Danantara ya tentu harapannya akses bagi masyarakat akan semakin luas. Nah sehingga dari sisi inklusinya itu akan persentasenya akan meningkat. Ya artinya makin banyak orang yang menggunakan layanan dan fasilitas ekonomi syariah ya keuangan syariah. Demikian pula misalnya dari sisi halal ya masyarakat juga perlu edukasi gitu kan. Ada yang bilang nggak usahlah sertifikat halal, yang haram aja disertifikasi lebih gampang gitu. Tapi kalau mau masuk pasar global ya nggak bisa. Orang nanya yang haram disertifikasi, yang halal enggak, tapi orang di luar kan nanya bener nggak ini halal gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar global mengambil yang 30.000 triliun tadi yang tumbuhnya 10-15% ya tentu kita harus menjadikan sertifikasi halal prioritas gitu. Nah jadi masyarakat perlu diedukasi supaya apa? Dia mikirnya jangan ini jadi beban gitu. Dia mikir ini adalah satu kebutuhan. Ya tentu nanti dari sisi kebijakan, dari sisi prosedur, sertifikasi halal ini ya perlu diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat. Nah, termasuk juga kalangan kampus. Kita bersyukur nih PB insya Allah kan dalam proses membangun halal center nih sekarang ya. Kalau udah jadi ini akan jadi halal center paling besar insya Allah di Asia Tenggara. Jadi artinya ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana kita mengambil manfaat ya dari hal-hal yang diatur ya di dalam ekonomi syariah begitu. Oke, wah, luar biasa sekali ya ini Prof. Informasi yang udah saya dapatkan juga jadi langsung banyak gitu. Nah, tapi terkait dengan mekanisme nih, bagaimana sih mekanisme Danantara dalam menjamin transparansi dan juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya? Karena kan BSI juga maksudnya tadi kan sudah dijelaskan ya, bukan hanya untuk muslim gitu, tapi ini juga terbuka untuk semuanya gitu. Nah, itu bagaimana mekanismenya agar bisa sesuai dengan yang seharusnya gitu, Prof? Ya, tentu kita berharap di Danantara kan ada Dewan Pengawas juga. Salah satu fungsi Dewan Pengawas ini, apalagi juga ada beberapa nama di sana yang punya pengalaman yang luas ya dalam konteks pengembangan industri keuangan syariah. Nah, menurut saya nanti kita tentu berharap fungsi pengawasan itu secara internal berjalan dengan baik ya, supaya bisa dipastikan bahwa
proses-proses yang ada kalau ini masuk ke ranahnya ekonomi dan keuangan syariah, dia tetap inline dengan aspek syariahnya. Jadi jangan sampai luput ya, termasuk dalam pengelolaan tadi ya BSI ya. Walaupun tentu di sisi lain BSI meskipun di bawah Danantara tapi kan tetap tunduk dengan OJK ya. Dengan OJK, dengan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Dan di internal BSI sendiri juga ada Dewan Pengawas Syariah, ada Syariah Officer ya, ada proses audit yang itu juga salah satu tujuannya memastikan syariah compliance itu tetap dijaga gitu. Nah jadi ya kita berharap ini tidak lepas ya, karena inilah yang membedakan dengan yang konvensional. Jadi proses-prosesnya harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dan kemudian yang kedua, sejalan dengan prinsip syariah itu juga challenge berikutnya tetap yang namanya inovasi ya, itu menjadi satu hal yang penting untuk dikembangkan ya, inovasi-inovasi dari sisi produk ya, inovasi dari sisi layanan, dari sisi teknologi ya, pemanfaatan AI misalnya ya, bagaimana kecanggihan teknologi itu juga bisa terus dikembangkan gitu, sehingga institusi keuangan syariah ya itu bisa semakin setara gitu dengan yang konvensional. Jadi dan kalau bisa BSI juga bisa kemudian meleverage yang lain juga, bank-bank syariah yang lain gitu ya, untuk juga tumbuh dan berkembang, sehingga bukan hanya dia sendirian besar. Karena kalau dia hanya sendirian ya tidak bersama-sama sebagai satu industri, nah tentu ada kekhawatiran kan, resiko sistemiknya akan makin besar gitu. Walaupun tentu kita tidak ingin terjadi sesuatu dengan BSI ya, tapi kan yang namanya aspek perencanaan, aspek manajemen resiko, mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak pernah kita duga dan kita harapkan itu harus terus diantisipasi. Nah tentu dalam kerangka inilah maka teman-teman yang mendapat amanah ya menjadi para pelaksana di Danantara itu kemudian juga bisa menempatkan dengan baik, dengan tepat dalam konstruksi pengembangan ekonomi nasional di mana tempatnya yang tepat gitu. Dan saya berharap tempatnya bukan di pinggiran gitu, tapi tempatnya memang di salah satu komponen utama gitu ya, sehingga nanti ketika tempatnya masuk ke dalam komponen utama, masuk ke dalam struktur berpikir dan cara pengambilan keputusannya, ya tentu kita berharap dia akan bisa melahirkan berbagai terobosan kebijakan dan keputusan-keputusan bisnis yang strategis, yang ujungnya bisa kemudian meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi memang harus hati-hati juga ya Prof dalam perencanaannya, apalagi kan kita juga maksudnya syariah gitu kan ya di sini, dan mungkin ini juga bisa jadi batu loncatan gitu ketika BSI sudah misalnya diakuisisi oleh Danantara, yang lain-lain bisa mengikuti dan menjadi sebuah institusi baru gitu. Iya kan kayak BTN kan, nanti US-nya akan spin off jadi bank sendiri, kan bisa juga diakuisisi Next yang kedua misalnya ya dari betul. BTN Syariah yang sudah spin off ini begitu, sehingga dia bisa menjadi partner dari BSI begitu. Juga bank muamalat yang dimiliki oleh BPKH kan 77% sahamnya misalnya ya, nah, itu juga bisa menjadi another ini gitu. Dan bahkan saya melihat juga bisa aja didorong juga untuk menjadi mungkin bank wakaf gitu. Kalau kita punya bullion bank, BSI ini kan bullion bank ya, bank emas, karena modal intinya sudah tercukupi ya 14 triliun minimal. Nah, siapa tahu muamalat yang dimiliki BPKH itu kan lembaga negara, ya. Nah, itu kemudian juga bisa difungsikan misalnya menggrab sisi wakafnya, begitu, ya kan? Sisi wakaf uangnya yang potensinya 180 triliun, gitu kan? Nah, itu kan luar biasa, ya. Kalau itu bisa kita dorong, maka akan luar biasa. Nah, apalagi peluang itu ada, peluangnya ada di Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang P2SK, juga di POJK 26 tahun 2024 itu yang dikeluarkan Desember, bahwa di dalam kegiatan usaha bank boleh menjadi nazir, ya, nazir wakaf uang, begitu. Jadi dia bisa ngumpulin wakaf uang dari masyarakat, kemudian dia menyalurkan. Nah sekarang ini kan misalnya ada 900 triliun dana pihak ketiga,
dana tabungan masyarakat. Berarti kan bank jago lah ngumpulin dana ya sampai 900 triliun. Masa sih dia nggak bisa ngumpulin 10%-nya wakaf? Kalau 90 triliun wakaf uang, dia pegang, dia kelola, dia salurkan langsung. Karena begitu dia punya dana, dia kan harus salurin. Salurinya kemana? Bisa ke pembiayaan langsung untuk UMKM, jadi dana murah. Karena kan nggak ada kewajiban ngasih return. Orang kalau sudah berwakaf udah, ya tinggal dia menikmati pahala dengan uang itu, dia membantu jutaan pengusaha kecil, misalnya begitu. Oke, luar biasa nih. Terima kasih banyak Prof dari segi regulasi, terus kemudian pemanfaatan ke depannya juga. Dan yang pastinya sih yang paling penting ya, kesejahteraan masyarakat nantinya gitu. Apalagi terkait dengan pendidikan, terus pemberian juga modal terhadap pengusaha-pengusaha kecil dari wakaf ini luar biasa. Jadi saya juga terbuka untuk maksudnya literasinya bertambah gitu Prof. Oke Prof, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing bersama kami dan juga memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat, dan semoga nih Sobat IPB semakin terkemuka lagi gitu kan ya, informasi terkait dengan syariah seperti apa, ekonomi syariah, dan pastinya pengembangan untuk kedepannya gitu. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Dan berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Ayu Anugrah dan juga kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di IPB Podcast berikutnya.